Terima kasih banyak atas kesempatan yang Dari foto saja, Bu. Iya, di foto saja. Sesuai dengan Tunjukkan penjelasan tadi sedikit. bahwa Abang di Sofi. dalam melaksanakan budaya positif itu ada dua di sini yang bisa saya tangkap, yaitu hukuman dan konsekuensi. Yang selama ini mungkin yang paling banyak kita lakukan itu adalah pemberian hukuman kepada siswa, terutama siswa yang terlambat. Pertanyaan saya, hukuman itu bisa dikatakan sebagai budaya positif. Ya, terima kasih Bu Suma. Selama saya mengikuti pendidikan itu, hukuman itu tidak diperkenankan. Yang boleh itu konsekuensi. Jadi ada yang namanya konsekuensi atau kesepakatan di sekolah dan di dalam kelas berbeda. Misalkan ada anak, kita sudah membuat peraturan sekolah wajib memakai sepatu hitam. Kemudian ada siswa yang memakai sepatu putih. Nah, di dalam selama saya mengikuti itu, anak kan tanya dulu, kenapa memakai sepatu putih? Tanya alasannya. Kemudian setelah itu baru kita menunjukkan diri sebagai posisi kontrol tadi, sebagai teman. Jadi intinya kita tidak boleh marah. Ya betul, memang tidak boleh marah kita, karena kita harus alasan, tahu alasan, tanya alasan kenapa dia pakai sepatu putih. Kadang ada yang terburu-buru, ada yang sepatunya basah, ada yang katanya robek. Nah, kita memposisikan diri itu guru sebagai teman dan manajer. Itu susah sekali. Triastuti. Ternyata itu susah sekali karena saya terus terang seperti itu masih dalam posisi merasa bersalah dengan Nur Arifin yang mandiri Nur Arifin. posisi kontrolnya tadi. Lagi. Penghukum. Ya. Memang berat sekali Bapak Ibu. Ternyata kita itu kalau memberi hukuman tidak boleh. Harus namanya dilaksanakan konsekuensi. Karena takutnya bikin anak itu dendam, motor gurunya itu dikempeskan atau digaret pakai paku, takutnya seperti itu. Kemudian menciptakan ketidaknyamanan untuk siswa di dalam kelas yang dia mungkin tidak suka dengan gurunya, yang bolos dan seterusnya. PR buat kita bahwa kita itu tidak boleh memberikan hukuman katanya. Ternyata memberikan pujian juga sebenarnya itu kalau dalam seperti ini jangan berlebihan. Misalkan gini, anak mengerjakan tugas kemudian kita bilang, hebat kamu, baru-barunya ini kamu bisa, tidak boleh. Cukup kamu bagus, itu saja. Ternyata begitu. Ada beberapa budaya positif yang untuk filosofi Ki Hajar Dewantara saya masih masih kurang bisa menerima. Karena apa? Karena terpengaruh oleh budaya daerah setempat. Ya, ada anak yang ditegur dengan lembut, dia menurut, dia sudah tahu. Ada anak yang harus dikerasi. Ya. Ternyata pada filosofi Ki Hajar Dewantara tidak boleh begitu. Harus tetap lembut kepada anak, lembut, karena kita posisi guru bisa dalam menuntun, kita menghamba kepada siswa
bahwa kita tuntut siswa itu sesuai dengan kodratnya, sesuaikan dengan alam terkembangnya dia. Kita harus tahu latar belakangnya. Kita semua guru itu sudah paham latar belakang siswa. Kita tahu semua. Jadi kita sudah bisa masuk ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Namun yang saya masih kurang ini seperti itu yang masih kurang banyak yang kita mendidik siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, karena kita perlu bisa mewadai minat dan bakat siswa. Baru sekitar 34%. Jadi ternyata menghukum tidak boleh. Pertama klarifikasi dulu. Saya kemarin cepat keluar karena saya lihat cuaca tidak mendukung, gelap sekali, baru ada bunyi guntur. Saya sekedar klarifikasi cepat keluar. Kemudian terkait dengan itu tadi yang kebaikan universal, barangkali yang saya pahami pertama, peraturan tata tertib diganti keyakinan, gitu ya? Iya. Jadi barangkali langsung bisa diimplementasikan, kita buat keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Iya. Kita print dan kita pajang-pajang, itu hanya sekedar masukan saja. Itu saja. Barangkali langsung bisa kita mulai diimplementasikan. Sebenarnya begini Bapak Ibu, kita itu sebenarnya setiap sebelum masuk pertama kali kita harus membuat kesepakatan kelas. Misalkan begini, siswa yang mau silakan keluar dulu kencing atau segala macam dan masuk. Jika ada yang keluar lagi jangan masuk. Itu kesepakatan kelas. Konsekuensinya adalah dia tidak boleh masuk lagi. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi karena melibatkan semua siswa dalam kesepakatan siswa. Itu namanya konsekuensi. Kalau hukuman kan hanya gurunya yang memberikan hukuman. Kalau konsekuensi harus disepakati. Itu namanya konsekuensi. Iya, punya kesepakatan. Berarti kalau begitu, itu peraturan yang dipampang itu bisa saja tetap kita laksanakan kan. Di situ kan ada kesepakatan dengan siswa bahwa jika melanggar ada konsekuensi. Itu konsekuensi. Jadi kalau misalnya seperti itu ada siswa yang tidak memakai sepatu, pakai sendal, kan kadang-kadang alasannya tidak masuk akal. Kemudian kita ambil sendalnya. Kalau menurut saya itu bukan hukuman, itu bisa masuk konsekuensi karena sudah ada aturan yang kita sepakati. Hukuman itu kita sendiri yang memberikan. Misalkan tidak ada kesepakatan dari awal, ada sesuatu yang mengejar apa? Coba kalau ada yang apa? Cuma diri kita sendiri itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi disepakati, hukuman tapi disepakati. Apa yang disampaikan tadi, memang mungkin tadi katakan bahwa hukuman itu bisa saja nanti jadi sebagai konsekuensi. Tinggal kesepakatan dan banyak orang yang dengar. Kalau hukuman hanya sekedar secara refleks saja dari sanksi untuk itu. Saya pernah juga pada saya supervisi Bu Lasmi, saya sudah sampaikan, coba buat konsekuensi. Pada saat HP air masuk, anak yang mau keluar, silakan yang mau keluar. Setelah PB berlangsung, ada yang keluar, tak usah masuk. Nah, ini termasuk konsekuensi. Karena juga dia kelilingi siswa, lalu bilang, kamu salah. Jangan sekali-sekali kita tadi sudah menyentuh juga sebenarnya, lalu kita bilang salah-salah. Ini anak-anak banyak merekam. Bagaimana kalau anak kita sendiri di rumah, apakah kita hukum seperti di sekolah ini? Anak kita terlambat bangun, jadi kita buat kesepakatan anak-anak dengan istri anak, mungkin ada orang tua mertua, siapa terlambat bangun, dia menyapu di dalam rumah. Itu termasuk konsekuensi mungkin Bu ya. Nah, artinya penerapannya tadi. Tapi bisa saja tadi hukuman itu bisa berubah menjadi konsekuensi. Di sekolah kami ini lebih banyak hukuman daripada konsekuensi kalau kita lihat. Nah, jadi intinya ya kita memang dilarang kita berbuat kekerasan,
Karena itulah dinamika pendidikan sekarang, masalah karakter. Hanya budaya di sini yang kita mau rubah karakternya anak-anak. Masalah proses belajar mengajarnya itu hampir sama pada umumnya. Ya baik, karena Bapak dan Ibu sudah masuk, mungkin ada hal yang satu lagi sebenarnya masih ada teman tampilkan. Ya, hendak hanya sampaikan kemarin ada Ibu Sumardi melalui